Sebetulnya ada banyak faktor ya. Yang pertama misalnya, apakah ada masalah di dalam kromosom waktu pembentukan organ. Misalnya ada namanya BO atau blighted ovum, itu kehamilan yang tanpa terbentuk janin, itu bisa. Atau keguguran karena kelainan, misalnya kehamilan anggur Mmm, atau mola, hamil mola. Itu juga termasuk nanti kalau dia keluar pendarahan, keluar jaringan termasuk keguguran. Itu masalah di kromosom. Ada lagi, faktor yang lain misalnya memang kandungannya itu lemah karena kurangnya hormon progesteron. Nah, selain itu juga karena demam tinggi, juga karena infeksi virus atau parasit, bisa karena stres, bisa karena kecapean. mmm, baik dokter. Lantas untuk, apa saja sih Dok faktor risiko keguguran saat hamil muda, Dok? Faktor resikonya, bisa misalnya kita mempunyai atau ibu hamil itu mempunyai faktor risiko penyakit kronis, misalnya ada hipertensi atau sakit gula, nah itu harus diperbaiki. Kemudian misalnya riwayat keguguran berulang, misalnya ini kehamilan yang ketiga ternyata dua-duanya mengalami keguguran, resiko untuk keguguran itu akan lebih besar lagi. Jadi harus perlu dikontrol lagi. Kemudian misalnya ada demam tinggi, misalnya batuk pilek aja, itu harus secepatnya diberikan pengobatan karena demam yang tinggi itu untuk kehamilan muda resikonya akan terjadi pendarahan. Jadi kita harus lihat faktor-faktor resiko baru kita bisa mengobati. Baik Dok. Gejala apa saja yang bisa dideteksi saat mengalami keguguran, Dok? Kalau keguguran biasanya dia akan keluar flek yang pertama-tama hingga mengalami pendarahan. Setelah mengalami pendarahan biasanya akan keluar jaringan atau hasil konsepsi itu. Disertai juga rasa mules, perutnya itu kram bagian bawah yang dirasa kramnya itu bukan kram seperti kontraksi biasa, yang sampai pasien itu mengalami kesakitan. Selain itu juga kalau misalnya sudah mulai timbulnya infeksi, dia akan muncul demam tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.